ID peserta kalian harus menggunakan nama asli, bukan menggunakan alias atau nama panggilan. Gunakan format sekolah spasi nama. Ingat ya, kalian harus berpakaian dan berperilaku sopan saat mengikuti presentasi. Kalian dapat mengajukan pertanyaan setelah sesi tanya jawab dibuka. Silakan bertanya secara langsung atau melalui kolom chat dengan cara ketik tanya, spasi nama, spasi asal sekolah, pertanyaan secara ringkas. Atau kalian juga bisa bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand atau reaction, dan kemudian presenter akan menunjuk dan mempersilahkan penanya untuk unmute dan menghidupkan kamera. Kalian juga bisa menggunakan backdrop sesuai dengan fakultas yang kalian minati. Untuk mengunduh materi presentasi maupun brosur, kalian bisa klik tautan joy.link/UI Open Days. Oh iya, meskipun kalian di rumah saja, ada beberapa peraturan keselamatan nih yang harus kalian perhatikan ketika mengikuti acara ini. Yaitu, pastikan kalian menggunakan pakaian yang rapi dan nyaman selama acara. Perhatikan jarak pandang terhadap PC, laptop, ataupun mobile device yang kalian gunakan untuk menyaksikan acara ini. Perhatikan aspek ergonomi terkait posisi duduk selama kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk melakukan peregangan atau stretching setiap 1 jam sekali. Perhatikan bahaya listrik, terutama pada kabel charger atau saklar di sekitar kalian. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan terkait COVID-19. Apabila kalian mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19, segera menuju fasilitas kesehatan terdekat. Dan yang paling penting, pastikan kuota internet kalian cukup untuk mengikuti kegiatan hingga selesai. Gak mau kan lagi seru-serunya tahu-tahu mati? Oke, selamat mengikuti kegiatan UI Virtual Open Days 2021. Sampai bertemu di kampus perjuangan. Inilah Indonesia, negeri yang berjuta keragaman, yang membawa berjuta harapan. Disinilah tempat berpadunya asa dan cita-cita dari penjuru Nusantara. Bersama kami berikan kontribusi nyata lewat inovasi, karya cipta, dan pencapaian lain sesuai bidang ilmu. Dari UI, untuk Indonesia yang toleran, unggul, dan bermanfaat. Selamat datang di Universitas Indonesia. Dari masa ke masa, Universitas Indonesia terus tumbuh dan berkarya. Sehingga menjadi salah satu institusi pendidikan yang besar, terbaik, dan terdepan di Indonesia dan Asia. Di sini, di Universitas Indonesia, berhimpunlah putra-putri terbaik bangsa. Dari beragam latar belakang, kami bangun sebuah komunitas intelektual yang saling memperkaya hasanah pengetahuan dan nilai kemanusiaan. Untuk mendukung pengembangan generasi yang unggul, Universitas Indonesia menghadirkan fasilitas penunjang studi bertaraf internasional serta mengimplementasikan teknologi tinggi untuk mendukung riset dan perkembangan industri. Kampus Universitas Indonesia juga dapat diakses oleh semua, tak terkecuali penyandang disabilitas. Sebagai komitmen kami dalam mewujudkan pendidikan inklusif dengan dukungan moda transportasi yang ramah lingkungan dan inisiatif penggunaan sumber energi terbarukan, Universitas Indonesia kian mengokohkan diri menjadi kampus hijau yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Universitas Indonesia juga menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder guna menghadirkan kemudahan dan keamanan bagi segenap sivitas akademika.
setiap insan adalah unik, dengan bakat dan minat yang beragam. Universitas Indonesia membuka peluang sebesar-besarnya bagi tiap individu untuk menggali dan mengembangkan talentanya. Dengan dukungan ragam fasilitas dan unit kegiatan mahasiswa, Universitas Indonesia mendorong semua mahasiswa untuk mewujudkan mimpi dalam prestasi. Bersama, kita rangkul keberagaman menjadi energi untuk masa depan bagi sesama, bangsa, dan dunia. Universitas Indonesia, rayakan keberagaman. Universitas Indonesia, Veritas, Probitas, Justisia. Halo, selamat datang di acara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang adik-adik para peserta UI Virtual Open Days 2021. Perkenalkan, saya Wulan dari Humas FKM UI yang bertugas untuk memandu jalannya sesi presentasi di Room 1 untuk FKM UI kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa para Kaprodi dan Sekprodi yang telah hadir di room Zoom bersama kita saat ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Insinyur Asih Setiarini MSc, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Yang kami hormati pula Ibu Mila Tejamaya PhD, selaku Kaprodi S1 K3, Ibu Dr. Helda, selaku Kaprodi S2 Epidemiologi, Bapak Dr. Pujianto, selaku Sekretaris Program Studi S3 IKM, dan Dr. Emma Hermawati, selaku Sekretaris Prodi S1 Kesehatan Lingkungan. Saat ini bersama kita juga telah hadir Ibu Dr. Robiana Mojo, SKM MKes, selaku Manajer Pendidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, yang akan memberikan informasi dan penjelasan tentang FKM UI. Selamat datang Ibu Bian. Sebelumnya, mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat video profil dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat menikmati. Indonesia menghadapi tantangan yang besar untuk mewujudkan derajat kesehatan dan kesejahteraan warganya. Dalam menjawab tantangan permasalahan ini, Indonesia membutuhkan mutu sumber daya manusia kesehatan yang mampu menunjang terwujudnya pembangunan kesehatan yang berkualitas dan bermartabat.
Hal ini menuntut lulusan pendidikan kesehatan masyarakat yang memiliki kompetensi memadai. Oleh karena itu, Fakultas Kesehatan Masyarakat hadir untuk meningkatkan layanan kesehatan melalui pendidikan kesehatan masyarakat yang berkualitas. Sebagai acuan institusi kesehatan masyarakat, FKM UI sadar bahwa kualitas belajar yang baik perlu ditunjang dengan infrastruktur yang mendukung. Kualitas manajemen dan mutu pelayanan inilah yang secara berkesinambungan membuat Sivitas Akademika FKM UI mampu mengembangkan segenap potensinya dalam menyerap ilmu yang diminatinya. Suasana kampus yang hijau memberi kesempatan mahasiswa belajar dan berinteraksi dengan nyaman, menjadi pribadi yang memiliki wawasan humanis, supel, cerdas, dan peka terhadap lingkungan. Dalam usahanya mengembangkan aktivitas belajar mengajar yang bermutu, FKM UI menyelenggarakan 10 program studi oleh 7 departemen dan 2 kelompok studi. Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu program studi yang bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, memecahkan masalah kesehatan masyarakat, mengimplementasikan intervensi kesehatan masyarakat, dan melakukan pembelajaran seumur hidup. Gizi menjadi salah satu aspek paling berperan dalam pembentukan kualitas manusia. Sayangnya, gizi yang berkualitas belum bisa dikonsumsi secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Program Studi Gizi FKM UI menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan tenaga sarjana gizi yang mampu mengelola program gizi dan kesehatan, baik di institusi maupun masyarakat, demi meningkatnya indeks pembangunan manusia Indonesia. Di Indonesia pada saat ini pendidikan kesehatan lingkungan masih berfokus kepada pemenuhan kebutuhan program sanitasi dasar. Padahal, permasalahan dan tantangan pencemaran lingkungan telah sedemikian besar dan mendesak untuk dikendalikan dan dicegah penyebarannya. Program Studi Kesehatan Lingkungan didirikan untuk menjawab tantangan tersebut dengan mendidik mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia dengan keterampilan khusus kesehatan lingkungan yang memahami dan terampil dalam identifikasi faktor pajanan lingkungan dan dampaknya pada masyarakat, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi pencegahan dan pengendalian pajanan berikut kemampuan manajemen kesehatan lingkungannya. Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja menghasilkan lulusan yang mampu mengelola resiko K3 melalui penerapan keilmuan K3. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan secara etis dan profesional, program studi K3 terus berupaya menjadi rujukan akademik di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, baik di tingkat nasional maupun Asia Tenggara. Program Magister FKM UI mengupayakan terbentuknya ilmuwan dan praktisi yang bermutu, memiliki kemampuan baik sebagai pendidik, peneliti, konsultan, manajer, serta pengembangan kebijakan. Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat atau IKM memiliki kurikulum yang dikembangkan mengikuti perkembangan dunia ilmuwan Kesmas di tingkat global, serta penyelenggaraan kuliah yang sudah menerapkan sistem tatap muka dan perkuliahan jarak jauh atau PJJ berbasis e-learning. Tidak heran jika FKM UI telah menjadi tolak ukur pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia pada setiap jenjang pendidikan. Program Studi Magister Epidemiologi
menghasilkan magister dalam bidang epidemiologi yang mampu mengembangkan prinsip, metode, dan aplikasi epidemiologi untuk memecahkan masalah kesehatan melalui riset dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner berskala nasional atau internasional. Program studi Magister Epidemiologi mempunyai 3 peminatan, yaitu Epidemiologi Komunitas, Epidemiologi Klinik, dan Epidemiologi Lapangan atau FEPP. Program studi kajian administrasi rumah sakit bertujuan untuk membentuk lulusan dengan profil sebagai pemimpin, pengelola, peneliti, dan pendidik serta konsultan yang berkompetensi dalam bidang komunikasi, manajemen rumah sakit dan keterampilan bisnis, sistem rumah sakitan, kepemimpinan, dan profesionalisme. Kebutuhan akan keselamatan dan kesehatan kerja di masyarakat semakin meningkat seiring berkembangnya investasi industri di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan tersebut, FKM UI membuka program Magister K3 yang bertujuan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berpikir kritis dan sistematis, berwawasan luas, serta antisipatif terhadap perkembangan keilmuan dan teknologi di bidang K3 dalam mengembangkan dan mengelola program K3 di dunia industri, pemerintahan, dan elemen masyarakat lainnya. FKM UI juga menyelenggarakan program doktor yang terbagi atas 2 program studi, yakni program studi doktor ilmu kesehatan masyarakat dan program studi doktor epidemiologi. Program studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat menghasilkan lulusan sebagai doktor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat yang mampu menjadi pemimpin, serta mampu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan menghasilkan penelitian yang inovatif melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin guna mengatasi masalah kesehatan masyarakat baik di tingkat nasional maupun di tingkat Asia Tenggara. Program studi S3 Epidemiologi menyelenggarakan pendidikan epidemiologi tingkat doktor dalam bidang epidemiologi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan metode epidemiologi untuk memecahkan masalah kesehatan terkait dengan disiplin ilmu epidemiologi. Program studi doktor epidemiologi mempunyai 2 peminatan, yaitu epidemiologi komunitas dan epidemiologi klinik. FKM UI secara berkesinambungan berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program pengabdian masyarakat. Berbasiskan kompetensi yang dipelajari, dosen dan mahasiswa bekerjasama merumuskan permasalahan dan turun ke lapangan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, FKM UI mampu menghasilkan lulusan yang dapat menjawab tantangan pada tingkat nasional maupun global. Guna mewujudkan FKM UI sebagai Center of Excellence Ilmu Kesehatan Masyarakat di kawasan Asia Tenggara, FKM UI memegang peranan penting sebagai mesin pengetahuan dan inovasi yang selalu bergerak dan bertransformasi lebih maju melalui riset dan penelitian. Untuk menjaga atmosfer riset itu, mahasiswa Magister FKM UI melakukan publikasi di jurnal nasional dan proceeding internasional. Sementara mahasiswa program doktor melakukan publikasi di jurnal internasional terindeks sebagai prasyarat untuk melakukan ujian promosi. Berbagai hasil penelitian mahasiswa FKM UI juga telah keluar dalam berbagai publikasi ilmiah dan forum publikasi ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hingga kini, FKM UI senantiasa berusaha mengaplikasikan ilmu kesehatan menjangkau populasi yang lebih besar, lingkungan yang lebih luas, memberi dampak yang lebih menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Baik, begitulah sekilas gambaran tentang Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sebelum kita memulai sesi sharing atau presentasi, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Insinyur Asih Setiarini MSc selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan FKM UI untuk memberikan
sedikit sambutannya. Kepada Ibu Asih kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ulan. Suara saya terdengarkah? Terdengar Ibu. Dengar ya. Di sini hujan deras ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi saja ya, biar semangatnya selalu semangat pagi. Ya, terima kasih ini atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, sebagai dosen dari FKM UI dan juga sebagai pengelola program studi. Barangkali tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga adik-adik sekalian yang sore ini bergabung dengan kami. Barangkali juga ada Bapak Ibu sebagai orang tua atau Bapak Ibu sebagai guru ya yang bisa hadir di kesempatan sore hari ini. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini, sore ini kita masih bisa berkumpul, bertemu walaupun secara virtual, masih diberi nikmat sehat untuk mengikuti acara UI Open Days, terutama untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi saya rasa ini yang masuk ke room FKM ini pasti sangat tertarik dengan apa itu FKM ya. Jadi tadi sekilas video sudah disampaikan beberapa program studi, kemudian juga departemen, ada fasilitas dan lain sebagainya, metode pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, sebelum nanti disampaikan oleh Bu Dian, saya ingin menyampaikan selamat datang, selamat bergabung untuk adik-adik sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau sekarang ini mungkin FKM UI terutama ya, karena FKM UI adalah FKM yang tertua di Indonesia. Jadi kami ini sudah berdiri sejak tahun 1965. Sudah cukup lama FKM UI dan kita dulu menjadi pembina ya. Kita ini menjadi pembina di FKM-FKM yang lain yang ada di Indonesia. Jadi kita ini yang paling tua. Nah, karena paling tua tentunya punya pengalaman yang paling banyak ya, Ibu Bapak sekalian dan adik-adik sekalian. Kalau sekarang ini di masa pandemi, saya rasa pasti semua orang akan mencari FKM karena ini memang sekarang ini adalah areanya FKM ya untuk pandemi, salah satu ya pandemi ini dan nanti saya rasa dari berbagai di sini ada ketua program studi yang juga hadir nanti bisa menjelaskan untuk masing-masing program studi juga kalau ada pertanyaan dari adik-adik dan ibu bapak sekalian. Dan FKMU ini prinsipnya adalah pencegahan ya ibu bapak dan adik-adik. Jadi kami bukan mengobati, bukan yang sakit terus diobati tidak, tapi kami ini mencegah, mempromosikan, mencegah supaya yang sehat tidak menjadi sakit ya. Jadi kalau misalnya dari kedokteran kan sudah sakit nih, kemudian datang ke dokter, datang ke rumah sakit, nah diobati. Nah tapi kalau kami FKMU bukan itu, bukan mengobatinya ya, tapi kita mengajak semua masyarakat, lapisan masyarakat dan juga baik itu dari tidak hanya masyarakat ya, dari kementerian, lembaga, dari media, kemudian bisnis network dan lain sebagainya, itu kita ajak semua untuk bergaya hidup sehat supaya kita tidak menjadi sakit ya. Itu yang tujuan utama dari FKM UI. Nah, jadi banyak sekali yang dipelajari nanti adik-adik sekalian di FKM UI, dari pola penyebaran penyakit misalnya untuk epidemiologi, kemudian resiko untuk mendapatkan penyakit misalnya nih orang yang tingginya kurang dari 150 misalnya nanti akan melahirkan anak yang berat badannya rendah itu berapa kalinya. Nah itu salah satu yang juga dipelajari di
FKMUI. Kemudian bagaimana imunisasi bisa mencegah penyakit ya. Jadi sekali lagi yang digarap di FKM itu adalah untuk promosi dan pencegahan. Kalau tadi adik-adik lihat ada yang di rumah sakit misalnya, nah di rumah sakit itu bukan mengobati orang sakit, tapi yang kita lakukan di rumah sakit adalah bagaimana mengorganisasi, bagaimana memanage supaya rumah sakit berjalan dengan baik ya, dari misalnya dari pendaftaran di awal sampai dengan keluar dari rumah sakit. Nah, itu bagiannya FKMUI. Tadi ada program studi S2, nanti barangkali ada yang mau melanjutkan ke S2, itu ada kajian administrasi rumah sakit misalnya. Nah, itu bagaimana menjadi direktur rumah sakit, sekolahnya harus ke KAS ya, itu adik-adik sekalian. Itu untuk S2-nya. Tapi tadi sekali lagi, barangkali ini yang hadir di sini banyak yang dari SMA, kita punya 4 program studi untuk S1, dan sekali lagi kita fokus di promosi dan preventif. Kemudian perlu adik-adik ketahui ya, kami ini kan setiap tahun menyelenggarakan tracer study atau studi penelusuran terhadap lulusan. Nah, rupanya dari FKMUI ini waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan itu sekitar 2 sampai 3 bulan ya. Jadi lumayan cepat nih adik-adik sekalian. Ruang lingkup kerjanya sangat luas, sangat banyak, dari pemerintahan, dari kementerian, lembaga, kemudian juga dari NGO internasional, UN gitu. Jadi misalnya yang di WHO, di World Bank, Bank Dunia, di UNICEF itu banyak, di WFP itu banyak dari FKM ya. Kemudian juga dari NGO internasional. Yang bekerja di rumah sakit juga banyak, di dinas kesehatan juga banyak, di lembaga penelitian juga banyak. Yang menjadi entrepreneur juga banyak adik-adik ya. Jadi wawasan pekerjaan itu sangat luas. Jadi sangat tergantung nanti adik-adik minatnya di mana saja. Saya rasa saya tidak akan berpanjang lebar. Nanti setelah ini Bibian akan menyampaikan, dan mungkin nanti kita lebih banyak tanya jawab supaya lebih seru ya adik-adik sekalian dan ibu bapak sekalian. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Asih. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa, ada hadir pula di ruangan ini Prof. Nungki, KPS S3 Epidemiologi. Selamat datang, Prof. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Dr. Robiana Mojo, SKM MKes, Manajer Pendidikan FKM UI, untuk memberikan informasi lebih lengkap terkait FKM UI. Kepada Ibu Bian, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Tes suara, apakah suara saya sudah jelas terdengar? Jelas. Bagus. Baik, terima kasih Pak Puji. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua hadirin Bapak Ibu selalu dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi ini. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Asih Setiarini, yang terhormat Bapak Ibu para ketua prodi ya yang ada di FKM UI. Di sini saya lihat ada Pak Puji, ada Ibu Helda, ada Ibu Mila, Ibu dari KL tadi ada ya Ibu Laila, kemudian ada Prof. Nungki, ya, dan kepada Mbak Sofi, Kepala Unit Humas, dan Mbak Ulan. Saya sapa dulu para peserta dari UI Open Days pada sore hari ini. Semoga juga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Izinkan saya akan share screen. Ini adalah informasi detail. Tadi Ibu Wade, Wakil Dekan, Ibu Asih sudah menjelaskan secara barangkali sudah ada ya sedikit dijelaskan oleh Bu Asih. Saya akan, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Sudah.
Ya, terima kasih Pak Puji. Di sini saya di Depok sudah mulai hujan deras, jadi barangkali mohon maaf nanti di tengah-tengah kalau koneksi terganggu. Ini merupakan presentasi untuk pendidikan sarjana ya Bapak Ibu Kaprodi S2 dan S3. Izin, tapi saya akan menjelaskan sedikit juga terkait dengan prodi-prodi S2 dan S3 yang ada di FKM. Tetapi dalam paparan ini mostly adalah pendidikan sarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Barangkali yang adik-adik yang hadir di sini ada orang tua juga bertanya-tanya ya, apa sih itu FKM? Seperti halnya dulu saya ingin masuk FKM juga masih buta sama sekali tidak tahu apa itu FKM. Jadi saya mulai dari visi ya. FKM UI ini mempunyai visi menjadi program studi unggul ya dalam menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat yang mampu berperan aktif dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat pada tingkat global, khususnya Asia Tenggara melalui proses pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Masalah kesehatan masyarakat itu apa sih? Bapak, Ibu, adik-adik, kita lihat yang kita rasakan saat ini adalah adanya pandemi COVID-19. Ini merupakan masalah kesehatan masyarakat, bahkan bukan masalah lagi, tapi menjadi bencana kesehatan masyarakat. Ini merupakan contoh konkret, sehingga kemudian FKM UI mempunyai peran menjadi program studi yang unggul untuk menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat yang mampu mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat. Berikutnya, misi dari kami yaitu menjadikan FKM UI menjadi pusat pengembangan watak moral, etika, dan budaya bangsa Indonesia lewat penyelenggaraan program pendidikan yang orientasinya pada pengembangan integritas, wawasan intelektual, profesionalisme, dan kepekaan sosial lulusan. Jadi mahasiswa yang masuk ke FKM UI diharapkan bisa mempunyai watak moral, etika yang jujur, yang baik ya, yang orientasinya pada integriti, mempunyai wawasan yang luas. Kemudian pada misi yang kedua yaitu FKM UI menjadi pusat pengembangan ilmu dan teknologi ya lewat kegiatan-kegiatan yang menghasilkan karya ilmiah. Tadi Ibu Asih sudah menjelaskan bahwa ada syarat sertifikasi ya, yang juga menjadi untuk S2 dan S3 diharapkan juga FKM UI akan menjadi pusat rujukan bagi pengembangan dan pembangunan kesehatan masyarakat dengan cara memperluas akses masyarakat terhadap program pendidikan, pelatihan, dan pelayanan. Misi yang keempat, FKM UI akan menjadi penggerak pembangunan kesehatan nasional dan regional melalui partisipasi aktif dalam membangun kemampuan dan upaya masyarakat untuk menyelesaikan berbagai masalah kesehatan. Lagi-lagi yang sedang kita jalani, kita hadapi saat ini adalah pandemi yang bukan saja di Indonesia tapi seluruh dunia merasakannya. Untuk itu kemudian pendidikan-pendidikan yang ada di FKM UI ditujukan untuk membentuk kompetensi lulusan yang akan sigap dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Barangkali kita bisa lihat para tokoh-tokoh yang ada muncul di televisi warawiri di masa pandemi ini merupakan dosen-dosen yang berasal dari FKM UI. Yang terakhir, misi FKM adalah meningkatkan kapasitas sumber daya dan manajemen FKM untuk mendukung terselenggaranya tridharma perguruan tinggi secara efektif dan efisien. Ya, tak kenal maka tak sayang, barangkali diawali dari visi dan misi, kemudian apa sih sebetulnya ilmu kesehatan masyarakat itu, apa bedanya dengan dokter atau fakultas kedokteran. Untuk kesehatan masyarakat, kami ini kalau boleh dibilang menggunakan analogi dokter, ini adalah dokternya masyarakat. Jadi kalau dokter sudah sakit baru ke dokter gitu ya seseorang individu. Kalau FKM ini kliennya adalah bukan individu tetapi masyarakat. Bagaimana caranya kita membuat satu kelompok masyarakat itu menjadi tetap sehat, tidak sakit. Itulah pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kesmas, namanya preventif dan promotif. Jadi kita bergeraknya di hulu, ya,
Di hulu itu artinya ketika seseorang, suatu individu atau kelompok masyarakat itu masih bisa beraktivitas, masih sehat, masih bugar, itu bagaimana caranya tetap sehat, tetap bugar, tetap bisa berproduktivitas, itu ranah tugas dari kesehatan masyarakat. Kemudian ketika kalau kita bicara hilir, ketika seseorang itu sudah sakit, kemudian sudah tidak bisa beraktivitas gitu ya, dia harus pergi ke dokter. Inilah kemudian layanan kuratif rehabilitatif. Ini barangkali ilustrasi yang saya gunakan untuk membedakan antara FKM dan FK Fakultas Kedokteran. Kemudian pertanyaan yang sering muncul juga ketika anaknya atau siapapun yang akan masuk FKM UI, nanti lulusnya mau jadi apa? Bu Asih tadi juga sudah menjelaskan secara sedikit ya, bahwa lulusan FKM UI nantinya akan bergerak menjadi berbagai disiplin, kegiatan atau profesi, yaitu dimulai dari menjadi konsultan, ya, kemudian menjadi pendidik ya atau dosen seperti saya yang saya merupakan produk dari lulusan FKM UI yang angkatan pertama ya ketika FKM UI membuka dari SMA. Kemudian bisa menjadi leader karena memang kurikulum di FKM UI untuk S1 itu dibuat kompetensinya lulusan nantinya akan menjadi seorang leader yang mumpuni, kemudian handal menjadi komunikator dan advocacy ya, bagaimana kita bisa mempersuasi, kita bisa melakukan komunikasi kepada seluruh pihak-pihak, menjadi peneliti dan juga bisa menjadi manajer dan administrator. Ini gambaran lulusannya menjadi apa. Kemudian apa sih kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang lulusan FKM UI? Mampu mencegah epidemi dan menyebar luasnya penyakit yang saat ini seperti adanya penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini merupakan sudah bukan epidemi lagi tapi sudah menjadi pandemi ya, ketika dia sudah menyerang seluruh wilayah di dunia itu menjadi pandemi. Kalau epidemi barangkali cuma di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian mampu melindungi penduduk dari bahaya lingkungan. Ya, bahaya lingkungan kita tahu ada polusi udara, ya, kemudian adanya bising, kemudian barangkali di lingkungan sekitar kita ada ada pabrik atau ada yang kemudian mencemari. Nah ini sebetulnya bagaimana seorang lulusan bisa mampu memproteksi masyarakat sekitarnya dari bahaya yang mengancam lingkungan. Kemudian juga lulusan FKM UI mampu mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera. Tadi di video sudah dijelaskan ya, kami punya prodi K3, bagaimana kemudian seorang lulusan FKM UI mampu meningkatkan dan mendorong terbentuknya perilaku sehat. Nah ini yang saat ini memang sedang menjadi hal yang penting ketika kita ingin memutus mata rantai COVID-19 di masyarakat. Perilaku sehatlah yang protokol kesehatanlah yang harus ditegakkan. Kemudian juga kita akan tanggap pada bencana dan membantu masyarakat dalam proses pemulihannya, serta mampu menjamin kualitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan. Ini merupakan kompetensi lulusan FKM UI yang coba kami buat. Oke. Para adik-adik peserta yang ada di virtual room ini, barangkali ini adalah 4 prodi, program studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang akan mempunyai gelar jenjang pendidikan sarjana, yaitu prodi Kesehatan Masyarakat ya dengan gelar SKM. Kemudian yang kedua ada prodi Gizi Kesehatan Masyarakat dengan gelar sarjana gizi ya SGZ. Kemudian ada prodi Kesehatan Lingkungan dengan gelar SKL yaitu sarjana kesehatan lingkungan, dan yang keempat prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan gelar SKKK sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Selain prodi tadi, di dalam prodi kesehatan masyarakat, jadi selain 4 prodi, untuk khusus prodi kesehatan masyarakat, itu nantinya mahasiswa akan memilih lagi jurusan-jurusan, di mana jurusan atau peminatan yang bisa diambil oleh adik-adik mahasiswa S1 prodi Kesmas, yaitu ada jurusan administrasi dan kebijakan kesehatan atau AKK, kemudian ada manajemen asuransi kesehatan, dan ada biostatistik, ada manajemen informatika kesehatan, ada peminatan epidemiologi, ada promosi kesehatan, dan kesehatan reproduksi sebagai pilihan-pilihan peminatan di prodi Kesmas. Selanjutnya, kalau kita lihat sebetulnya selain prodi S1 di FKM UI juga mempunyai prodi magister atau S2 ya. Jenjang pendidikan magister ini kami ada 4 prodi program studi, yaitu ada program studi ilmu kesehatan masyarakat dengan gelar nantinya adalah Magister Kesehatan Masyarakat atau MKM. Kemudian ada program studi kajian administrasi rumah sakit dengan gelar nantinya Magister Administrasi Rumah Sakit disingkat MARS, dan prodi epidemiologi ya, ini Magister Epidemiologi disingkatnya MEPID, dan Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja di gelarnya adalah MKKK. Untuk pendidikan doktor atau S3 ini kami ada 2 prodi, yaitu prodi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat, gelarnya sama-sama doktor ya, dan prodi epidemiologi dengan gelar doktor di bidang epidemiologi. Ini merupakan prodi-prodi yang ada di kesehatan masyarakat ya, di FKM, yang kalau kuliahnya secara tatap muka langsung offline, itu nantinya adik-adik biasanya nanti akan bertemu dengan kakak-kakak atau dengan para mahasiswa yang dari S2 dan S3 ya, tapi walaupun kelasnya terpisah, tetapi dalam kesehariannya, dalam komunikasi di kantin itu kemungkinan bertemunya juga itu besar. Tetapi saat ini kita masih melakukan kuliah secara daring ya atau online. Di FKM UI, selain tadi kita mempunyai prodi, FKM UI ini terdiri dari 7 departemen ya, di mana departemen-departemen inilah yang mempunyai satuan terkecil dari kurikulum-kurikulum ya, yang kemudian dosen-dosen itu juga berasal dari departemen, dan ada 2 kelompok studi ya. Saya sebutkan saja departemen di FKM dimulai dari Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan atau AKK, kemudian ada Departemen Biostatistik dan Kependudukan, di mana nantinya dosen-dosen yang tadi yang untuk program studi KARS, kemudian untuk peminatan biostatistik ini berasal dari departemen-departemen yang saya sebutkan. Kemudian ada Departemen Epidemiologi, Departemen Gizi, ada Departemen Kesehatan Lingkungan, Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku ya atau PKIP, dan ada 2 POKDI, yaitu POKDI Mutu Layanan Kesehatan serta kelompok studi kesehatan reproduksi. Ciri khas kelompok studi ini isinya berasal dari beberapa departemen ya. Adapun untuk struktur kurikulum sarjana saat ini jumlahnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu 144 SKS, baik untuk program studi Kesmas, prodi Gizi, prodi Kesehatan Lingkungan, dan prodi Keselamatan Kesehatan Kerja. Dengan wajib universitasnya yaitu sama di 4 prodi ini ya, 9, 13, dan 16 SKS untuk wajib fakultas. Kemudian untuk wajib prodi ini terlihat mulai bervariasi, mengingat tadi di Kesmas ada wajib peminatan sehingga wajib prodinya menjadi 64 ya. Untuk Gizi, KL, dan K3 ini variasi dari 86 SKS, 83 SKS, dan 83 SKS. Yang
kemudian nantinya sama pada prodi kurikulum sarjana ini, yaitu untuk tugas akhir, ya. Masing-masing ada 4 SKS, kecuali gizi ini tugas akhirnya ada 6 SKS, di mana di masing-masing prodi disiapkan mata kuliah untuk pilihan bebas. Pilihan bebas ini adalah dalam rangka UI sudah mulai mengikuti kurikulum Merdeka Belajar, ya, sehingga adik-adik nantinya ketika kuliah di FKM dapat mengambil mata kuliah dari fakultas-fakultas lain yang tentunya mendukung untuk menjadi sarjana kesehatan masyarakat yang lebih atau sarjana gizi atau SKL atau sarjana K3 yang lebih mumpuni, ya. Ini bisa diambil di fakultas lain atau dari prodi lain di satu fakultas, ya, di FKM, atau barangkali dari universitas lain yang tentunya levelnya akan paling tidak sama dengan UI. Ini merupakan jalur setelah kita berbicara kurikulum, kita masuk ke jalur masuk FKM UI. Kalau kita tahu, ya, kalau di FKM UI itu untuk memasuki di prodi S1 ada yang bisa tanpa ujian dan bisa dengan ujian. Saya jelaskan dulu yang tanpa ujian. Ini nama programnya adalah SNMPTN, Sistem Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dengan kapasitas biasanya SNMPTN ini adalah 20% saja, ya, di mana barangkali adik-adik saat ini yang baru kelas 2 mau kelas 3 ini sudah mestinya sekolah sudah mulai memilah dan memilih, ya, komponen penilaian untuk memasuki UI tanpa tes lewat jalur SNMPTN ini dinilai dari prestasi siswanya, kemudian nilai sekolah di universitas, kemudian nilai prestasi pada saat dia di SMA, dan nilai prestasi alumni SMA tersebut. Maksudnya ketika misalnya saya ambil contoh ada SMA 1 di kota Depok misalnya, ya, ketika si alumni SMA 1 sudah masuk ke UI, kemudian dia memberikan nilai yang baik, itu akan atau berprestasi, itu akan menjadi nilai tersendiri. Jadi sebetulnya masuk lewat jalur tanpa ujian ini komponen-komponen eksternal selain dari kemampuan siswa yang akan masuk juga sangat dipengaruhi dari komponen-komponen lain, ya. Itu jika masuk UI tanpa ujian. Bagaimana jika lewat ujian? Ada 3 tes yang bisa dilalui, ya. Jadi ini 3 tes bisa diawali dari ujian masuk sistem masuk bersama, ya, perguruan tinggi negeri, di mana kapasitasnya adalah 30%. Kemudian bisa masuk lewat ini adalah ujian nasional, ya, yang serentak biasanya dilakukan, dan ada ujian masuk kalau biasanya sudah pengumuman SBMPTN masih belum beruntung bisa mendaftar di seleksi mandiri, ya, SIMAK UI namanya. Ini kapasitasnya agak lebih besar, yaitu 50%. Ini seleksinya di tingkat UI, ya. Kalau kita lihat yang nasional ini SBMPTN dilakukan secara serentak se-Indonesia, ini adalah seleksi masuk UI secara mandiri, ya, sekarang namanya. Oh ya, maaf, tadi hanya 2 yang ujian, ya. Kemudian untuk FKM UI kami menerima yang alih jenjang atau alih profesi, namanya S1 ekstensi, yaitu yang sudah menyelesaikan program studi D3 di barangkali di prodi-prodi atau di stikes, ya, itu bisa melanjutkan S1-nya di FKM UI. Ini kapasitasnya hanya 60 orang dan jalur masuknya hanya 1, yaitu lewat jalur mandiri seleksi masuk UI SIMAK UI. Demikian, kemudian ini adalah informasi gelar yang nanti tadi sudah saya jelaskan, ya, gelar untuk Prodi Kesmas gelarnya SKM,
Untuk prodi S1 Gizi gelarnya SGZ, prodi Kesling gelarnya SKL, dan prodi K3 gelarnya SKKK. Adapun akreditasi yang didapatkan di masing-masing prodi ini, saya jelaskan sedikit. Untuk prodi Kesmas, mengingat prodi Kesmas ini usianya sudah paling yang paling duluan ya, menerima lewat jalur SMA itu dari 89 sehingga sudah hampir 30 tahun, sehingga akreditasi nasionalnya menjadi A. Sarjana Gizi juga sudah lebih dari 10 tahun, akreditasinya juga A. Nah, untuk prodi Kesling dan K3, karena baru saja meluluskan angkatan pertama dan keduanya ya, sehingga memang aturan akreditasi nasional itu walaupun sebagus-bagusnya program studi, karena baru lulusnya satu angkatan atau dua angkatan, sehingga akreditasinya ini adalah masih D. Ini semata-mata karena memang prodi KL dan K3 ini memang baru belum lebih dari 5 meluluskan alumninya. Untuk akreditasi internasional yang dicapai oleh prodi Kesmas, S1 Kesmas itu ada lewat akreditasi University Nation QA ya, namanya AUN QA, dan prodi Gizi juga sudah memiliki akreditasi internasional AUN QA. Ya, cukup membanggakan ya, sangat membanggakan. Saya akan tambahkan informasi terakhir terkait keketatan program studi di FKM UI. Barangkali bertanya-tanya ya, kalau untuk SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK, seperti apa keketatannya? Ini adalah data yang kami dapat dari tahun 2020 ya, setahun yang lalu, yaitu untuk prodi S1 Kesmas, ini mempunyai pendaftar 580 di SNMPTN-nya ya, kemudian di mana daya tampung hanya 30, hingga keketatannya 5,2%. Kalau kita lihat di sini ya, prodi Kesmas dan prodi Kesling itu sama-sama di 5, yang paling ketat ya adalah prodi Gizi, yaitu 3,3% keketatannya untuk SNMPTN. Kemudian kita lihat untuk K3 ini ada ya sedikit lebih ketat dari prodi Kesmas dan KL untuk SNMPTN, yaitu 4%. Untuk jalur masuk SBMPTN, ini yang paling ketat kita lihat adalah lagi-lagi prodi Gizi ya. Memang Gizi ini jadinya jadi favorit ya, mengingat pendaftarnya dan daya tampungnya ini barangkali lebih yang mendaftar lebih banyak gitu ya daripada yang bisa diterima. Diikuti kemudian oleh prodi K3 ya, keketatan untuk SBMPTN, dan di prodi Kesmas yang berikutnya. Adapun untuk SIMAK, nah ini menarik ya, yang paling ketat lagi-lagi adalah prodi Gizi di 1,1% ya, dari 2.800 yang bisa diterima hanya 23, diikuti oleh prodi Kesling ya. SIMAK ini prodi Kesling di 1,4, walaupun memang hanya 0,3%, tetapi memang ini keempat prodi ini masih menjadi daya tarik ya, mengingat tadi ya lulusannya, pekerjaannya ya sangat mulia, yaitu bagaimana kita bisa mencegah sakit ya suatu kelompok masyarakat. Mungkin itu dari segi keketatan program studi di FKM UI, dan ini saya lanjutkan pada saat berkuliah nantinya adik-adik akan punya peluang beasiswa. Bisa diklik di sini ya, beasiswa itu bisa didapatkan karena UI yang memprovide, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa ketika kita aktif itu besar sekali. Demikian penjelasan dari saya, adik-adik, Bapak Ibu, Ibu Asti, para kaprodi yang terhormat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf jika ada yang tidak atau kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bulan, silahkan. Saya stop share. Baik, terima kasih Ibu Bian untuk informasinya yang sangat lengkap. Tapi tenang adik-adik, walaupun informasi dari presentasi tadi sudah sangat lengkap, kita tetap akan buka sesi tanya-jawab. Seperti yang sudah ditampilkan pada slide tata tertib di awal tadi, yang ingin bertanya secara langsung dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau reaction. Dan jangan lupa nanti pada saat bertanya kalian harus menyalakan kamera. Dan untuk adik-adik yang mungkin masih malu-malu untuk bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur chat untuk bertanya kepada Ibu Bian. Silahkan ketik, halo Kak, saya dari mana? Lalu pertanyaannya disebutkan. Misalnya, halo Kak, saya Wulan dari SMA 1 Depok ingin bertanya, kalau kuliah di FKM UI itu ada beasiswa atau enggak ya? Gitu. Ayo silahkan kami tunggu. Oh, sudah ada 2 penanya baru 1 Ibu. Langsung aja Ibu mau dijawab? Baik, saya bacakan. Assalamualaikum Ibu, nama saya Latifah dari SMA Negeri 7 Jakarta. Nilai aman masuk UI karena ada kakak kelas saya yang nilainya tinggi ditolak, malah yang nilainya sedang masuk ke PTN. Terima kasih Ibu. Nilai aman untuk masuk ke FKM UI, Ibu. Berapa Ibu? Iya, ini pertanyaannya barangkali nilai aman masuk UI, Mbak Wulan, bukan nilai aman masuk FKM. Oh iya betul, masuk UI. Iya. Iya, sepertinya gini, adik-adik, kalau dari SNMPTN itu kita bisa lihat ya, bagaimana seseorang prestasinya, kemudian dia bisa masuk atau tidak di fakultas yang dia ingin pilih. Itu barangkali kita bisa tahu, kita bisa predik seperti apa kinerja atau performance-nya dia selama bersekolah di SMA. Tetapi kita bisa bikin, kok dia segini kok bisa masuk dan sebagainya. Tetapi kalau untuk lewat SBMPTN, ya lewat jalur ujian tadi ya, maupun lewat SIMAK, itu sangat bergantung dari hasil ujiannya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kok dia biasa-biasa saja bisa masuk, yang pinter malah nggak bisa masuk, karena faktor pada saat ujiannya barangkali dia yang pinter tadi lagi agak turun kondisinya, staminanya, sehingga dia nggak konsentrasi, begitu ya. Jadi kalau untuk SNMPTN barangkali memang perlu menggunakan strategi nih untuk bisa masuk menjadi masuk di fakultas tertentu atau di FKM, lihat apakah prestasi kedua anak ini mana yang lebih tinggi nilai rapotnya. Karena kalau untuk SNMPTN ya untuk jalur undangan tadi yang tanpa tes, ini saya bisa pastikan ketika dia peringkatnya lebih tinggi daripada teman yang lain, itu sudah bisa dipastikan peringkat yang lebih tinggi lah yang diambil. Dan untuk SNMPTN, walaupun ada satu sekolah SMA favorit ya di Jakarta yang bisa masuk ke UI itu bisa bedol desa. Sekarang ini kebijakan untuk jalur undangan tidak lagi membolehkan ya yang di 2021. Saya nggak tahu untuk 2022 apakah berubah lagi atau tidak. Bahwa satu sekolah misalnya SMA 1 Depok ketika sudah satu masuk FKM lewat jalur undangan, nah yang lainnya itu diberikan kesempatan untuk sekolah yang lain begitu. Jadi nggak ada 3 orang masuk lewat jalur undangan gitu ya berturut-turut dari sekolah yang sama, itu nggak akan terjadi lagi. Barangkali itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Latifah. Ya Latifah ya. Baik. Saya kalau ditanya berapa sih nilai masuk FKM, berapa nilai masuk ke Fakultas Teknik dan sebagainya, itu saya nggak pernah bisa tahu karena saya tidak pernah melihat secara langsung berapa passing grade untuk Prodi S1 begitu. Mohon maaf kalau itu keterbatasan saya, keterbatasan kami tidak pernah diperlihatkan hasil ujian dari SIMAK maupun SBMPTN. Begitu Mbak Wulan.
Baik. Oke. Semoga menjawab ya, Latifah. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Udah banyak nih pertanyaan ya, Ya, Mbak banyak. Ila, ya. Saya langsung saja menjawab. Mulai dari Latifah sudah terjawab. Kalau di FKM apa saja yang dipelajari mata kuliah materi? Oke. Mata kuliahnya kalau yang Hana dari SMA Al Bayan. Halo Hana. Ini bukan Hana anaknya Bu Helda ya? Bu Helda juga anaknya namanya Hana. Iya, kalau untuk mata kuliah ini kalau di di FKM itu lebih banyak cenderung barangkali itu ya mata kuliah yang basisnya adalah bersifat biologi ya, kedokteran maupun ke community ya. Tapi barangkali Mbak Wulan ini saya akan serahkan di sini ada Bu Mila, masih ada nggak ya? Mata kuliah apa saja sih Bu Anis barangkali bisa bantu jawab. Kemudian saya akan jawab yang bisa saya jawab dulu ya. Untuk yang mata kuliah saya nanti akan berikan kepada Kaprodi. Ini dari untuk yang menjadi bahan pertimbangan SNMPTN apa saja ya Bu? Apakah keaktifan dalam berorganisasi menjadi salah satu bahan pertimbangan? Saya berjawab yang SNMPTN dulu ya, karena kebetulan saya menjadi reviewer untuk calon-calon penerima SNMPTN Kinanti ya, Kinanti Mutmadinta. Kinanti keaktifan kami tidak lihat untuk masuk SNMPTN, tetapi yang dilihat adalah nilai ya, nilai selama bersekolah di SMA tersebut. Kalau dia terlalu aktif, nilainya jadi jelek juga barangkali bisa berdampak ya. Atau kemudian dia punya prestasi yang di level nasional, begitu. Jadi kalau keaktifan saya agak khawatir tidak dinilai ya dalam pertimbangan masuk SNMPTN. Untuk prodi gizi silahkan nanti yang menjawab dari gizi ya, ada Mas Bu Asih dari gizi, prodi gizi, ada yang sudah hadir kan ya. Kemudian Pak Wahyu. Ada yang mengangkat tangan ingin bertanya secara langsung, apakah mau diizinkan Ibu? Silakan. Ada Elizabeth Wulandari. Wulandari, ya. Silakan Mbak Wulan. Tapi kita punya beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Mbak Wulan, akan serahkan ke prodi, ada gizi tadi, terus ke prodi Kesmas, ini ada yang masih menunggu jawaban. Silakan Elizabeth. Silakan. Halo, selamat sore semua. Saya panggilannya Wulan juga kebetulan. Jadi sama kita. Iya, sama deh Mbak ya. Oke. Saya sebenarnya tertarik dengan program magister, Bu. Jadi salah satunya mungkin epidemiologi. Tadi sepertinya ada salah satu ini ya guru ya di sini ya. Cuman saya agak bingung nih, kan di program magisternya itu ada yang epidemiologi, terus ada ilmu kesehatan masyarakat. Nah, di dalam ilmu kesehatan masyarakat ada peminatannya lagi ya, di epidemiologi lagi gitu. Nah, itu bedanya apa ya kalau boleh? Jadi saya biar lebih mantap lagi memilihnya untuk peminatan, begitu aja sih. Terima kasih. Ya, Mbak Wulan. Wulan yang mana, Ibu? Mbak Wulan. Iya, Wulan yang mana? Mbak Wulan Rindra, Wulan Rindra. Iya, Ibu. Bu Helda mungkin dipersilakan untuk langsung menjawab. Ya, terima kasih Elizabeth. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan kami di epidemiologi. Jadi sebetulnya kalau yang peminatan itu adanya di S1. Kalau di S2 itu prodinya prodi epidemiologi. Seperti itu. Jadi tidak di ilmu kesehatan masyarakat, tapi prodi sendiri, prodi epidemiologi. Gitu. Gitu kali Bu Sofi, Mbak Sofi. Mbak Wulan sudah terjawab. Terjawab ya Mbak Elizabeth Wulandari.
Sudah katanya Bu, tadi sudah mengacungkan jempol. Oke. Selanjutnya mau pakai ini aja. Pertanyaannya ini banyak untuk prodi Bu Ulan ya. Iya, betul Ibu. Oh, ada satu Ibu. Assalamualaikum Bu, nama saya Aisyah dari SMA 48 Jakarta. Izin bertanya, jika kita tidak lulus dalam satu SKS itu, apa ada remedial atau mungkin kita harus mengulang kembali ya Bu? Gitu Bu. Itu Bu Bian kayaknya freeze deh. Iya. Saya ya. Halo. Iya, ya. Bu. Maaf ini. Mohon maaf bisa diulang Mbak Ulan? Ya, baik. Assalamualaikum Ibu, nama saya Aisyah dari SMA 48 Jakarta. Izin bertanya, jika kita tidak lulus dalam satu SKS itu, apa ada remedial atau mungkin kita harus mengulang kembali, Bu? Gitu katanya. Oke. Ya, jawabannya adalah bergantung dari penanggung jawab atau dosen yang mengampu mata kuliah tersebut ya. Bisa kalau untuk mata kuliah di rumpun ilmu kesehatan, biasanya kami kenal itu ada remedial ya, mata kuliah yang kemudian jika dia di bawah 50 bisa pada saat UTS ya atau UAS-nya itu diberikan kesempatan untuk mengulang ujian remedial. Tapi ada beberapa mata kuliah yang kemudian tidak ada remedial, berarti dia mesti mengulang lagi di semester yang akan datang. Begitu ya jawaban saya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Baik. Ibu, ini ada lagi untuk S2 K3 kebetulan Ibu. Ini nanyanya ya, bertanya S2 K3, kenapa ya nanyanya ya? Halo Kak, saya mau bertanya, kebetulan saya akan berkuliah tahun ini di pendidikan magister di Prodi K3 FKN UI. Saya ingin bertanya, apakah untuk tahun ajaran baru ini, apakah sudah belajar via online atau offline? Jika online, apakah masih memungkinkan untuk mahasiswa S2 K3 untuk bekerja di sektor-sektor nasional, seperti tambang dan migas yang notabene berada di luar Jabodetabek dan jadwal roster? Terima kasih. Seperti itu Ibu pertanyaannya. Ya, barangkali Bu Asih yang nanti akan menjawab apakah online atau offline ya, karena yang kompeten untuk menjawab adalah Bu pimpinan fakultas. Saya akan menjawab saja jika saat ini ya yang saya di kami ini S2 K3 ada yang kuliahnya itu ada yang reguler, ada yang PJJ. Tapi reguler dan PJJ ini keduanya adalah penyelenggaranya masih lewat online. Yang saya tahu teman-teman baik yang di reguler maupun di PJJ mereka tetap bekerja ya, bahkan ada yang kemarin ada yang kerjanya sampai di Qatar ya, petroleum, yang mana mereka bisa sambil kerja sambil kuliah begitu secara online. Dan saya tahu di mahasiswa semester 1 atau 2 ini ada juga yang dia lagi dinas atau kemana lagi ke Jepang begitu ya, itu masih bisa tetap kuliah. Untuk yang semester yang akan datang, apakah akan online atau offline, barangkali Bu Asih bisa bantu menjawab. Saya serahkan ke Bu Asih. Silahkan kepada Bu Asih. Untuk semester yang akan datang, Bu Asih, apakah Bu Asih masih di mute? Barangkali bisa di unmute. Mute, ya, masih di mute. Masih di mute, Bu Adek. Sudah Ibu. Terima kasih. Ya, tadi di mute sama panitia ya. Ya, terima kasih banyak. Jadi memang sampai semester ini kita masih online. Kemudian kemarin sebetulnya FUI ya, tidak hanya FKM, sudah membuat seperti polling ya, baik itu pada mahasiswa maupun pada dosen untuk perkuliahan yang akan datang. Jadi sepertinya sih melihat situasi sekarang ini untuk semester depan ini FKM UI masih memutuskan untuk online. Karena syaratnya cukup banyak, kalau mau offline itu dosennya vaksinasi, mahasiswanya juga harus vaksinasi, teman-teman di tenaga kependidikan juga harus vaksinasi. Jadi kami sangat memikirkan ini mahasiswa nanti di kos bagaimana perjalanan dari rumah, dari kos ke kampus,
Kalau di kampus mungkin kita bisa kontrol ya, tapi di luar itu agak menyulitkan bagi kami. Jadi sepertinya ini kami masih online untuk semester ganjil yang akan datang. Jadi untuk tahun ajaran yang akan datang. Kecuali untuk mahasiswa-mahasiswa yang amat sangat memerlukan praktikum baik itu di laboratorium maupun di lapangan yang tidak bisa ditinggal, nah itu baru. Tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit ya. Itu barangkali dari saya. Baik, untuk pertanyaan tentang prodi gizi ini cukup banyak. Apakah Pak Wahyu bersedia untuk menjawab? Ada Pak Wahyu saya rasa. Ada, tadi saya lihat ada Ibu. Baik. Baik. Saya monggo Mbak Wulan pertanyaannya. Saya bacakan, baik Pak. Selamat siang Bapak, nama saya Tasya dari SMK Santa Maria. Saya mau tanya, apakah kalau dari SMK saya jurusan Tata Boga bisa mendaftar di Gizi melalui jalur SIMAK UI? Bagaimana Pak? Baik, sejauh ini memang kami belum mengalokasikan itu ya, tapi kalau memang ada peminatnya mungkin nanti bisa dipertimbangkan begitu, karena memang jalur yang kami buka itu untuk peminatan SMA IPA begitu. Baik. Ya. Baik. Ada lagi Pak, kira-kira prospek kerja dari FKM jurusan gizi itu apa saja ya? Lalu mata kuliah dari jurusan gizi apa saja yang akan dipelajari? Gitu, Pak. Baik, saya mulai dari mata kuliah. Kami menggunakan apa ya istilahnya semacam sistem blok begitu dalam pengelompokan mata kuliahnya, yang makin ke atas itu makin ke tingkat akhir itu makin merupa aplikasi atau penerapan dari ilmu-ilmu blok sebelumnya. Jadi di tahun pertama di semester 1 dan 2 itu kami sebut sebagai blok dasar gizi begitu. Di sana teman-teman akan mendapatkan ilmu biomekanik dasar, anatomi fisiologi, patofisiologi, biokimia, kemudian kimia organik, dan berbagai mata kuliah wajib UI, wajib rumpun ilmu kesehatan, dan wajib fakultas. Gitu. Kemudian masuk di semester 3, dari prodi ada mata kuliah blok namanya gizi daur kehidupan, jadi akan mempelajari metabolisme zat gizi mikro, metabolisme zat gizi makro, kemudian gizi daur itu sendiri. Dan di sisi yang lain ada blok tentang public health, karena memang gizi di FKM kan di bawah naungan FKM, maka ada blok public health-nya. Di semester 4 terdiri atas blok pangan untuk prodinya, jadi ada ilmu bahan pangan, teknologi pangan, lalu analisis zat gizi dan bahan makanan. Kemudian di semester 5 itu ada blok riset dan blok dietetik. Jadi untuk blok dietetik teman-teman akan mendapatkan dasar kuliner, dietetik dasar, dietetik infeksi, kemudian dietetik penyakit tidak menular. Kemudian di blok risetnya ada penilaian status gizi, analisis data gizi, manajemen data gizi, metode riset gizi, begitu. Kemudian di semester 6 itu masuk di blok food service management. Jadi teman-teman akan mendapatkan dasar manajemen, kemudian manajemen pelayanan makanan, dasar dan lanjut gitu. Beserta satu lagi adalah blok promosi. Promosi gizi itu terdiri atas pendidikan gizi dan konseling gizi. Nah, di semester 7 ini menjadi salah satu penciri dari prodi gizi yang mengangkat tema gizi perkotaan atau urban nutrition. Di dalamnya ada mata kuliah yang kira-kira cocok dengan konteks perkotaan. Di antaranya adalah pendekatan positive deviance dalam gizi di situasi perkotaan, kemudian gizi kebugaran dan olahraga, lalu ada urban nutrition itu sendiri, ditambah kemudian ada praktik kerja di lapangan di bidang gizi masyarakat dan gizi klinis atau dietetik. Kemudian di semester 8 ya tinggal tugas akhir. Lalu untuk peluang kerja, sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, kami secara rutin di setiap Jumat malam nanti pasca Lebaran akan dimulai lagi. Ada yang namanya acara inspirasi, begitu sharing dari alumni gizi
terkait dunia kerja seperti apa yang mereka lakukan, di mana mereka bekerja, tantangan hambatannya seperti apa. Nanti bisa dicek di YouTube-nya AKG, Asosiasi Keluarga Gizi, itu adalah himpunan mahasiswa gizi, himpunan mahasiswa Departemen Gizi. Salah satu yang bisa saya sampaikan, memang ranahnya jadi 3 ranah, di klinis atau dietetik, kemudian di gizi masyarakat, dan di food service management. Jadi banyak dari alumni kami yang sudah bekerja di ahli gizi rumah sakit, kemudian di berbagai NGO, di Kemenkes, di Bappenas, di industri pun banyak sebenarnya begitu ya, menjadi brand manager, menjadi HR, dan seterusnya. Demikian mungkin Mbak Bulan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Infonya udah lengkap banget ya ini adik-adik. Nanti bisa dicek tuh tadi dikasih tahu di YouTube-nya AKG. Nah, nanti langsung deh tuh ke YouTube search AKG. Di situ udah banyak informasinya tentang gizi. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama. Sebelumnya saya mau menyapa dulu hadir di ruangan Zoom. Kali ini ada Bapak Dr. Ede Surya Darmawan, Kaprodi S2 Kars FKM UI. Selamat datang Pak Ede. Oh gitu. Baik, Assalamualaikum. Saya teriak-teriak. Apa kabar semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, calon mahasiswa FKM UI, terutama mahasiswa S2, Prodi Kars. Saya tunggu. Silakan. Mbak Wulan, freeze ya? Wulan kelempar Ibu, mohon maaf. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan untuk KL ya. Ada untuk KL, kemudian ada untuk Pak Ede, dan ada untuk EPIT lagi. Tapi kalau yang untuk Magister EPIT nanya apakah online atau offline tuh? Oh iya, baik. Coba saya ulang dari, mohon maaf, saya scroll up dulu ya. Assalamualaikum, saya Rafifah dari SMA IT Ashifa. Saya mau bertanya, apakah untuk SNMPTN lulusan kakak kelas yang diterima di UI sangat berpengaruh pada penerimaan SNMPTN di tahun saya nanti? Mohon izin, barangkali Bu Bian yang menjawab pertanyaan ini. Ya, betul. Saya jawab singkat saja supaya yang pertanyaan lain bisa terjawab. Betul sekali, yang namanya prestasi kakak kelas itu ketika kalau kakak kelasnya itu tidak perform, alias misalnya sudah dapat SNMPTN, kemudian dia tidak menyelesaikan secara baik, itu yang rugi nanti sekolah sama adik-adik kelasnya ya akan dipertimbangkan lagi untuk bisa masuk ke UI, barangkali itu. Jadi yang menjadi penilaian bukan saja nilai rapot dari siswa yang bersangkutan, tetapi juga ada faktor-faktor alumni dari sekolah yang kemudian bagaimana performance-nya di UI. Itu Mbak Sofi jawaban saya. Baik Bu Bian. Mudah-mudahan sudah jelas ya, Rafifah. Lanjut lagi. Dari Alia SMA Ashifa juga, apakah di FKM ada student exchange atau beasiswa? Mungkin dari Bu Bian juga jawabannya. Beasiswa insya Allah ada ya, banyak ya, bisa rajin-rajinnya nanti mahasiswa akan mencari beasiswanya. Kemudian karena saya kuliah S1 juga waktu di FKM UI itu mendapat beasiswa terus-terusan begitu. Kemudian kalau untuk students exchange ini juga ada, jadi kalau untuk kelas internasional kita tidak ada, kita belum ada. Tetapi kalau untuk students exchange yang sifatnya mahasiswa mengikuti program-program yang biasanya diberikan oleh International Office dari UI, kemudian dia bisa mencari dan mendapatkan itu ada beberapa terjadi student exchange. Kebetulan mahasiswa bimbingan saya dari K3, kemudian waktu itu dari Gizi kalau saya tidak salah juga ada. Jadi ini
bergantung dari mahasiswa tersebut aktif mencari informasi ya. Jadi biasanya itu disiapkan lewat International Office UI. Demikian Mbak Sofi. Baik, terima kasih Ibu Bian. Oh Mbak, silakan balik. Jawabannya iya sudah kembali lagi. Tadi sempat keluar sebentar. Ya, untuk adik-adik mungkin tadi. Oh ya, sebentar. Kesling belum dijawab Mbak Ulan. Ya. Oh ya, baik. Kesling. Di mana Kesling mungkin bisa langsung direspon Mbak Bu Laila. Bu Laila, apakah ada? Sungguh sebentar Ibu. Ada. Bu Laila kayaknya masih mute deh di itu dong di. Ya, sudah saya. Ya, sudah. Sorry. Silahkan. Silahkan Ibu Laila. Tunggu. Kesling. Bu Lailanya masih ke mute, Mbak. Ini sudah tadi. Oh. Maaf. Sebentar. Ya, tadi sudah. Oh, sudah. Iya. Terima kasih ya. Kebetulan tadi saya sudah jawab chatnya langsung karena khawatir karena banyak pertanyaan, jadi saya khawatir waktunya tidak cukup, jadi saya tadi langsung jawab chatnya langsung. Jadi memang untuk kalau nggak salah menanyakan tentang pekerjaan ya, lulusan sarjana kesehatan lingkungan ya. Jadi pengalaman dari lulusan sarjana kesehatan lingkungan pada beberapa lulusan ini ada yang bekerja di Kementerian Kesehatan, ada yang bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian ada yang banyak juga yang di industri, dari yang Panasonic dan beberapa industri makanan ya, ada juga yang di rumah sakit, di bagian sanitasi rumah sakit dan pengolahan limbah gitu ya. Kemudian juga ada yang di lembaga swadaya masyarakat ya, LSM bidang lingkungan. Kemudian di industri makanan juga di bagian food safety. Lalu saya lupa di pertambangan juga ada ya. Jadi pertambangan kan juga sangat dekat dengan lingkungan sehingga beberapa lulusan kami juga bekerja di bagian pertambangan. Demikian dari kami, Mbak Wulan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Laila. Sudah cukup menjawab ya adik-adik. Jadi apa aja sih nanti kalau lulus dari Kesling? Tadi sudah dijawab oleh Ibu Laila. Selanjutnya Bu Bian, saya izin membacakan satu pertanyaan. Ada pertanyaan dari Maharafa Nareswari SMA NCM BBS. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Izin bertanya, untuk Prodi Kesmas, ada peminatan saat semester 5. Bagaimana sistem pemilihan peminatan tersebut? Adakah tes atau nilai yang diperlukan untuk memilih peminatan tertentu? Terima kasih. Itu pertanyaannya Ibu tentang peminatan. Izin, mestinya ada Bu Anis ya, ini dari Prodi Kesmas. Apakah ada Bu Zakianis? Bu Anis tidak hadir karena sakit. Oh, Bu Anis lagi sakit. Ya. Saya jawab aja ya, nggak apa-apa ya, Bu Asih ya. Jadi sebetulnya untuk masing-masing prodi ketika melakukan mahasiswa memilih peminatannya tidak ada syarat tertentu ya. Yang saya tahu, mudah-mudahan saya nggak salah jawab nih. Kemudian juga tidak ada tes, tetapi langsung memilih minat mana. Tetapi ketika ada satu peminatan ini kan satu peminatan kalau tidak salah maksimal dipilih oleh kuotanya, kalau nggak salah ada kuota ya 30 atau berapa ya 40 begitu. Ketika kemudian kuotanya itu melebihi, barulah di situ kemudian dilihat nilai yang terbaik yang untuk yang tertinggi untuk bisa masuk peminatan tersebut. Tetapi jika dari 5 peminatan tadi semuanya tersebar merata, tidak ada yang berlebih di satu peminatan, tidak ada tes maupun tidak ada kriteria tertentu. Selama memang anaknya, mahasiswanya itu minat terhadap jurusan tersebut, silakan begitu. Baik, terima kasih. Jadi begitu ya adik-adik. Oh, masih ada lagi Ibu? Ya, silakan. Udah jawaban saya sih udah. Ya. Terima kasih. Jadi gitu ya adik-adik, kalau mau masuk ke peminatan di Kesmas itu tidak ada tes,
Jadi pilih saja, tapi kalau nanti kuotanya sudah melebihi kapasitas, nanti baru akan dilihat nilainya siapa yang lebih bagus daripada yang lain begitu. Ibu ini mungkin karena sedang membahas tentang Kesmas, ada pertanyaan lagi tentang Kesmas dari Septiana Nida, SMA 1 Kebumen. Sistem pembelajaran di FKM khususnya di Prodi Kesmas itu seperti apa? Itu Ibu. Ya, tadi saya sudah baca juga pertanyaannya. Barangkali pembelajaran kita adalah berbasis student centered learning ya. Artinya memang walaupun dilakukan secara daring atau secara online atau virtual seperti ini, tetapi kemudian mahasiswa itu dituntut untuk tetap aktif, berperan aktif. Seperti mata kuliah yang ada pada wajib universitas, wajib rumpun, wajib fakultas, itu sangat menuntut keaktifan dan partisipasi dari mahasiswa. Sebagai contoh, biasanya sebelum masuk sesi itu diberikan kasus atau diberikan tugas terlebih dahulu, kemudian nanti mahasiswa akan melakukan mengerjakan tugas tersebut, disubmit, baru kemudian ketika perkuliahan itu baru kemudian dibahas atau diberikan ada semacam QBD ya, ada kasus-kasus atau ada satu topik atau tema yang untuk dicari, dieksplor oleh mahasiswa, kemudian nanti dipresentasikan, nanti kita akan diarahkan oleh fasilitator atau oleh pengajar. Barangkali seperti itu kurang lebih sistemnya. Mbak siapa tadi yang bertanya? Septiana Nadia. Mbak Septi. Ya. Baik Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi ya Ibu. Ya. Ini tentang K3 dari Zidan dari SMA Al-Azhar. Untuk Prodi K3 praktek lapangannya seperti apa ya Bu? Terima kasih. Ya. Bu Mila sudah ngajar ya tadi, izin ngajar sini? Ya, sudah keluar dari room. Ya. Mas Zidan, untuk praktek lapangan biasanya kalau yang masih sebelum pandemi ya, itu mahasiswa akan ikut terjun atau langsung pergi ke satu institusi, baik itu di wilayah Jabodetabek maupun di luar di Kalimantan. Biasanya sih perusahaan-perusahaan besar yang K3-nya sudah baik. Kemudian ikut serta dalam proses mengenal bisnis proses dan kemudian mengenal K3 yang diimplementasikan di sana. Prakteknya adalah bagaimana melakukan identifikasi bahaya, kemudian bagaimana belajar mengendalikan risiko, memanage risiko, untuk nantinya dituangkan dalam satu report yang nantinya akan dipresentasikan ke dosen pembimbing maupun ke perusahaan. Itu saat sebelum pandemi. Ketika pandemi ini ada terjadi modifikasi ya, ada yang masih bisa menerima secara offline, tapi banyak kan tidak menerima lagi secara offline, tetapi secara online. Nah, untuk yang online, ini mirip dengan yang tadi, kalau yang tadi adalah mahasiswanya akan terjun langsung ya, kalau yang ini kebetulan ada mahasiswa saya 2 orang yang Kopijasi, ada yang offline, ada yang online, itu ikut serta dalam meeting-meeting yang berkaitan dengan K3, bagaimana kemudian setiap hari itu pasti ada meeting. Meetingnya itu yang berkaitan dengan COVID maupun yang tidak COVID, yang berkaitan dengan bagaimana bisa melakukan upaya-upaya perlindungan, pencegahan sakit, pencegahan celaka di tempat kerja. Dan itu berlangsung setiap hari sehingga mahasiswa kemudian bisa ikut serta secara daring ya, secara online. Kemudian nanti dituntut ada tugas-tugas yang mesti diselesaikan oleh mahasiswa yang mengikuti magang secara online tersebut. Itu mudah-mudahan terjawab, Zidan. Demikian Mbak Bulan jawaban saya. Baik, terima kasih. Mungkin masih ya Ibu. Ada satu lagi nih dari SMA 1 Bogor, saya izin menjawab sekalian. Silakan Ibu. Ya, untuk Salsabila dari SMA 1 Negeri Bogor ya, Salsabila, halo. Apa sih sertifikat yang berpengaruh dalam penilaian SNMPTN? Sebetulnya sertifikat itu merupakan pelengkap. Yang paling penting itu adalah nilai atau skor mahasiswa tersebut ketika masuk ke memilih FKM UI. Apakah
nilai rapotnya dia, kemudian nilai sekolahnya dia, nilai alumni ya di UI. Kalau ada beberapa sekolah yang belum pernah ikut SNMPTN, kemudian karena nilai rapot si siswa tersebut baik, itu kami bisa pertimbangan untuk tetap masuk walaupun tidak punya sertifikat tadi prestasi. Begitu ya. Jadi kalau saya pribadi melihat lebih ke konsistenan dari nilai rapotnya yang dari kelas 1, kelas 2 sampai dengan semester 5 di kelas 3 gitu ya. Semester 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya itu. Kemudian ya itu tadi nilai-nilai dari alumni, nilai dari sekolah tersebut ada yang masuk ke UI begitu. Barangkali itu sertifikat yang berpengaruh menurut saya. Sertifikat hanya kalau tadi nilainya nggak baik, sertifikatnya internasional tetap aja nggak keterima kan gitu ya. Kalau jadi biasanya ketika kami melihat di daftar SNMPTN itu ada yang hijau-hijau itu yang berarti dia dari sisi nilai yang tadi saya sebutkan dia baik. Sertifikat itu merupakan hal bobotnya itu nggak sebesar yang tadi ya nilai siswa tersebut, nilai sekolah, nilai alumni. Begitu sama nilai prestasi. Biasanya yang bisa mengakibatkan dia merah atau hijaunya itu adalah yang 3 tadi yang saya pertama sebutkan, nilai siswa, nilai sekolah sama nilai alumni di UI begitu. Baik. Barangkali demikian Mbak Wilan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bian. Jawabannya sudah sangat lengkap ya adik-adik, dari tadi selesai sesi presentasi sampai sekarang tinggal 1 menit lagi. Jadi mungkin untuk sesi pertanyaannya cukup sampai di sini dulu. Mbak Wilan ada satu izin Pak Ede barangkali masih ada di sini. Boleh. Ada dari pertanyaan dari Pak Sesar Arianto dari Stikes Dharma Husada Bandung, Pak Ede. Apakah program S2 Mars menerima lulusan fresh graduate? Ini Pak Ede yang punya. Graduate. Ya, baik. Silahkan Pak Ede. Pak Ede. Kami sudah konsisten 3 tahun ini fresh graduate tidak diterima ya. Tes boleh, silahkan. Tapi nanti jadi pertimbangan terakhir gitu ya. Karena kan yang bekerja itu menjadi dapat prioritas ya. Supaya segera bisa mengimplementasikan ilmunya, memperbaiki rumah sakitnya gitu ya. Kalau fresh graduate sebaiknya bekerja dulu ya di rumah sakit, itu lebih ideal. Tapi kalau dari lulusan lain boleh, lulusan lain. Bekerja di bidang lain boleh nggak? Boleh. Dari Kemenkes, dari akademisi gitu ya. Kemudian praktisi, dari owner, anaknya owner, boleh. Supaya nanti ketika jadi owner bisa mengelola rumah sakit dengan baik gitu. Jadi bukan, gara-gara anak owner diterima. Padahal belum kerjaan, bukan. Kan namanya juga owner. Dia akan mengawasi berbisnis rumah sakit yang benar gitu. Jadi seperti itu ya. Karena prodi ini ada prodi terapan ya, sehingga harus betul-betul kepada mereka yang siap menerapkan. Kalau yang fresh graduate disarankan untuk bekerja dulu supaya nanti begitu masuk jangan bingung, karena kan kita tidak mengenalkan basic rumah sakit itu apa gitu, langsung kepada penerapannya bagaimana rumah sakit itu dikelola dengan baik. Saya kira itu. Baik. Terima kasih jawabannya Pak Ede, sudah menjawab ya Mas Sesar Arianto. Mbak Wulan, ya, izin baik. Ini saya baru baca, boleh nggak nih biar tuntas? Waktu pendidikan di FKM UI tadi sudah dijelaskan adalah 4 tahun ya, atau 8 semester. Barangkali agak berbeda dengan pendidikan dokter ya. Kalau pendidikan dokter ada sarjana kedokteran dulu, baru kemudian jadi profesi dokter. Jadi lebih singkat barangkali kalau dibandingkan dengan pendidikan dokter. Student exchange tadi sudah terjawab ya, kalau ada memang mahasiswanya aktif bisa ada kesempatan untuk melakukan exchange ke luar negeri. Fauzi dari SMA 1 Negeri Bogor bertanya, prospek kerja dari K3 itu banyak sekali ya, dari mulai dari yang sektornya formal sampai sektor informal, dari yang masuk industri, you name it, industri apapun itu butuh seorang K3. Jadi kalau saya sih sekarang agak menarik kalau bisa juga jadi PNS ya di Kementerian Kesehatan itu butuh seorang K3 juga yang akan ditempatkan di kementerian-kementerian dan lembaga, kemudian juga ditempatkan di puskesmas, di rumah sakit dan seterusnya. Itu kita butuh K3 banyak sekali. Prospeknya mata kuliah K3 itu untuk yang prodi K3 sendiri ada mata kuliah manajemen risiko, dasar K3,
ergonomi, human factors, itu judul-judul mata kuliahnya. Bisa dilihat di websitenya FKM ya, berselancar silahkan masuk ke web FKM www.fkm.ui.ac.id. Kemudian satu lagi terakhir, ini pertanyaan dari Hayu Nadifa. Apakah kalau ada prestasi selama masa kuliah D3 bisa jadi bahan pertimbangan penerimaan mahasiswa atau hanya berdasarkan nilai SIMAK? Hanya nilai SIMAK ya Mbak Hayu. Jadi mohon maaf kalau untuk extension kami belum melihat prestasi, tapi hanya dari murni nilai SIMAK. Demikian Mbak, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bian untuk semua jawabannya dan Bapak Ede tadi untuk menjawab tentang KARS. Baik, jadi kesimpulannya jangan takut ya adik-adik jangan takut dan jangan ragu untuk masuk ke FKM UI, karena dari penjelasan tadi kita semua tahu ya banyak sekali peluang yang bisa kalian dapatkan, baik menjadi mahasiswa ataupun menjadi alumni dari FKM UI. Jadi mari kita tunggu kehadirannya di FKM UI sebagai mahasiswa. Baik, karena waktu sudah habis, nanti untuk adik-adik yang masih ingin bertanya atau masih mempunyai banyak sekali pertanyaan, bisa hadir ke booth virtualnya FKM UI di breakout room untuk hari Jumat dan Sabtu, karena kami masih ada di sana. Di sana juga ada kakak-kakak mahasiswa dari semua prodi S1 dan juga ada magister juga yang akan menjawab tentang pertanyaan yang kalian sampaikan di breakout room virtual booth untuk FKM UI itu. Jadi hadir ya ke sana kalau memang masih punya banyak pertanyaan. Baik, karena waktu sudah lewat. Terima kasih untuk kesempatannya, dan kami dari FKM UI, terutama saya, Wulan, selaku MC, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam memandu sesi presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Wulan. Luar biasa sekali Kakak Wulan ya. Oke. Terima kasih Mbak Bian. Mohon pamit ya. Bu Asih, mohon pamit juga. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya, Ibu.